Baiklah, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I am fine. I'm fine, thank you. And And you? how about you? I'm fine. I'm fine, thanks. And okay, before it, allow me to introduce myself. My name is Siti Sarah. You can call me Miss Sarah. And next, sebelumnya ini udah ada yang masuk semua atau masih ada yang belum? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Kira-kira berapa orang lagi ya yang belum? 7. Baiklah. Di sini Miss langsung memulai aja ya pelajarannya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, di sini Miss akan menjelaskan tentang materi yaitu naratif teks. Di dalam naratif ini, Miss akan menjelaskan tentang what is narrative text, general structure of narrative text, and characteristic of narrative text, and the last example of narrative text. And next, baiklah di sini Miss akan membagikan layar. Langsung mulai saja ya. The first is narrative text. Before it, do you know what is narrative text? Ada yang tahu belum sebelumnya apa itu narrative text? Narrative text. Tidak ada ya? Ya sudah. Narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi, naratif teks adalah cerita dengan kerumitan atau peristiwa yang problematik dan berusaha mencari penyelesaian untuk memecahkan masalah tersebut. Dan naratif teks juga jenis teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara kronologis yang saling terhubung. Biasanya cerita tersebut ini bersifat imajinatif atau hanya berupa cerita karangan si pembuat dengan tujuan untuk menghibur si pembaca. Itu narrative text. And next is general structure of narrative text. There are 4 general structure of narrative text. For the first, orientation. For the second, complication. For the third, resolution. And for the fourth is reorientation or coda. And for the first is orientation. Orientation sets the signs where and when the story happened and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi, orientasi itu bagian yang merupakan untuk pengenalan, yaitu pengenalan cerita tentang apa yang terdapat di cerita tersebut, siapa yang terdapat di cerita tersebut, atau di mana yang terdapat di cerita tersebut, dan selanjutnya yaitu kapan cerita tersebut itu terjadi. Itu orientasi. And next is complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis of the main participant. Jadi, komplikasinya yaitu tentang bagian yang merupakan yang memunculkan permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut. Dan bagian komplikasi ini juga merupakan bagian penting inti dari sebuah cerita yang terdapat di naratif teks. And next is resolution. Resolution, the problem, the crisis is resolved either in happy ending or a sad ending. Jadi, resolution yaitu bagian yang merupakan sebuah solusi atau penyelesaian
dari suatu konflik atau permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Biasanya di setiap permasalahan yang muncul pada naratif teks harus memiliki penyelesaian, entah itu berupa happy ending atau sad ending, begitu. And the last is reorientation or coda. Reorientation or coda, this is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice or teaching from the writer. Jadi reorientation or coda itu dia yaitu berupa bagian yang merupakan pernyataan untuk menutup sebuah cerita yang hanya opsionalnya saja, yaitu pernyataan yang disampaikan pada bagian reorientation ini biasanya berupa pelajaran moral atau nasihat atau pelajaran berharga dari si penulis tersebut. Paham sampai sini? Sebelum kita lanjut ke the characteristic or language feature of narrative text. Oh ya, and next is the characteristic or language feature of narrative text. For the first is past tense. For example, kill, drunk. And next is adverb of time. For example, once upon a time, one day, like that. And next is time conjunction, for example, when, then, suddenly, and etc. And next is specific character. The specific of the story is specific, not general. Jadi, for example, yaitu Cinderella, Snow White, Alibaba, and etc. And next is action verb. A verb that show an action, for example, kill, duck, walked. And the last is direct speech. It is to make the story lively, the direct speech. For example, Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech uses present tense. And I have example from narrative text. Siapa yang kira-kira yang ingin membantu Miss untuk membaca example tersebut? Farhan, can you read this example, Farhan? Halo? Ya, Miss. Kalau nggak ada Farhan, ya udah yang lain deh. Sarah. Kalau nggak yang lain, ayo. Ada yang bisa membaca example ini? Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They were very busy. She had to do all the housework. Yeah. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsister did not let her go, so Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball without her. Fortunately, the good fairy came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, then he married her. They lived happily ever after. Oke, thank you. Makasih ya udah membaca example ini. Jadi, di dalam example ini itu terdapat yaitu bagian orientasi, complication, dan resolution, dan terakhir yaitu reorientation. Menurut kalian, kira-kira ada yang tahu nggak yang termaksud ke dalam orientation itu yang mana, yang komplikasi yaitu yang mana, resolution yang mana, dan reorientation-nya itu yang apa? Ada yang tahu nggak? Neng. Oke, mungkin langsung ya. Di bagian example ini, yang termaksud ke dalam orientasinya yaitu terdapat di bagian alinea 1, yaitu tentang once upon a time there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They were very busy. She had to do all the housework. Jadi kenapa kenapa di alinea pertama ini termaksud ke dalam orientasi? Karena di dalam cerita tersebut itu terdapat bagian yang
merupakan pengenalan, yaitu pengenalan tentang cerita tersebut, siapa yang terdapat di cerita tersebut, dan di mana cerita tersebut itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Terdapat di alinea pertama. And the next is yang terdapat di dalam komplikasi, yaitu terdapat di dalam alinea kedua, yaitu one day an invitation to the ball come to the family. Her stepsister did not hear it go, so Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball without her. Jadi, suatu hari sebuah undangan untuk sebuah pesta datang ke keluarga itu. Saudara tirinya tidak membiarkan dia pergi, sehingga Cinderella sangat sedih, dan saudara tirinya itu pergi ke pesta tanpa Cinderella. Jadi kenapa yang di alinea kedua ini termaksud ke dalam komplikasi? Karena di bagian tersebut itu memunculkan permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam sebuah cerita tersebut. Dan bagian komplikasinya ini juga merupakan bagian paling inti dari sebuah cerita naratif teks. And next is yang termaksud ke dalam resolution pada example ini, yaitu ada di setelah without her, yaitu fortunately the good fairy came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, then he married her. They lived happily ever after. Artinya yaitu untungnya peri yang baik datang dan membantu untuk sampai ke pesta dansa tersebut. Dan pada saat pesta itu, Cinderella berdansa dengan pangeran. Pangeran jatuh cinta padanya, kemudian ia menikah, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Kenapa dia termaksud ke dalam resolution? Karena di bagian yang fortunately sampai after ini, itu terdapat bagian yang merupakan pernyataan untuk menutup sebuah cerita tersebut. Dan di situ juga terdapat penyelesaian, yaitu tentang apapun itu, semisalnya kayak happy ending or sad ending. Tapi Cinderella ini ternyata akhirnya itu penyelesaiannya yaitu happy ending. And next, reorientation. Sampai sini ada yang tahu nggak nilai moral yang terdapat di cerita Cinderella itu apa? Sarah, kamu tahu tidak? Di sini ada yang namanya Sarah kan? Halo? Ada Miss. Ya. Kira-kira tahu nggak nilai moral yang terdapat di dalam Cinderella itu apa? Di dalam cerita Cinderella ini nilai moralnya itu kira-kira apa gitu? Nggak tahu, Miss. Nah, dari cerita yang ini, jadi yang terdapat di dalam nilai moral si Cinderella-nya itu yaitu any patient will definitely not betray the result. Jadi, setiap kesabaran pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Karena si Cinderella akhirnya bersabar menghadapi ibu tiri dan kakak tirinya, dia pun akan mendapatkan hasil yang baik. And next is, ada pertanyaan untuk pelajaran naratif teks ini? Ada pertanyaan tidak? Atau ada yang belum mengerti? Halo? Sampai sini paham? Paham. Tapi kalau tidak paham, kalian bisa langsung PC ke grup atau PC ke Miss-nya ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, Miss. Nanti di sini Miss juga akan memberikan LKPD, yaitu kayak sebuah soal. Miss akan memberikan soal tentang naratif teks tersebut. Miss akan memberikan seperti example dan kalian bisa menganalisis example tersebut. Miss akan membagikannya di grup WA saja ya. Nanti kalian
bisa mengerjakannya dan mengirimkannya kembali. Oke, mungkin cukup sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.